Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan juga kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Firman Tuhan yang akan kita baca dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai 11. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami datang mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, oleh karena Engkau Allah yang begitu baik dan begitu setia bagi kami. Di dalam sepanjang kehidupan kami saat ini, Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami sampai pada malam hari ini. Dan sebelum kami beristirahat Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan yang akan menjadi bahagian di dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik dan boleh kami lakukan di dalam sepanjang hidup ini. Ya Allah Bapa di sorga, ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami senantiasa layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sebab sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 8, ayat 2 sampai 11. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berbuat dosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Amin. Itulah firman Tuhan bagi kita semua. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan, yang merenungkan, bahkan sungguh-sungguh melakukan firman ini dalam sepanjang kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai 11, saya memberikan tema, "Di manakah hatimu?" Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini Injil Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai 11 menceritakan bagaimana Yesus menyatakan sikapnya terhadap seorang perempuan yang telah melakukan dosa dengan melanggar tatanan hidup di masyarakat. Oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi, selain hendak menghukum perempuan ini, sekaligus mereka menjadikan tameng supaya sikap Yesus nantinya akan menjadi alat bagi mereka untuk menyalahkan Yesus di hadapan orang banyak.
Mereka menghadapkan perempuan ini di tengah-tengah supaya dihukum menurut hukum Taurat, bahwa bagi siapa yang melakukan persinahan, maka padanya akan diberi hukuman. Orang banyak mulai menghakimi perempuan ini. Orang banyak mulai menyalahkan perempuan ini. Orang banyak mulai menuntut supaya perempuan ini dihukum menurut hukum yang berlaku pada saat itu. Orang banyak mulai berpikir bahwa perempuan ini harus menanggung hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Atau mungkin mereka pun berpikir saat itu, jangan mengampuni dia. Di mata mereka hanya keinginan untuk menghukum perempuan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tahu bahwa para ahli Taurat dan orang Farisi memiliki maksud jahat atas diri Yesus. Dan Tuhan tahu akal busuk mereka, sehingga Yesus menyatakan kepada mereka yang hadir pada saat itu, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Dan Yesus mengucapkan kalimat ini 2 kali untuk menyadarkan mereka bahwa jikalau engkau merasa bahwa engkau orang benar, tidak pernah melakukan kesalahan, dan tidak memiliki dosa sedikit pun, maka lemparilah perempuan ini dengan batu. Yesus mempersilahkan dan memberikan kesempatan kepada mereka yang ada di situ untuk menyatakan penghukuman kepada perempuan tersebut. Dan yang terjadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu persatu orang yang ada di situ meninggalkan tempat itu, meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Tidak ada yang berani berbuat seperti yang diperintahkan oleh Yesus. Akhirnya Yesus mengatakan pengampunan kepada perempuan itu. "Aku tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sifat alamiah manusia adalah lebih mudah menghakimi, menyalahkan orang lain tanpa melihat dan mengoreksi kehidupannya sendiri. Lebih mudah melihat seberapa besar dosa yang dilakukan oleh seseorang daripada melihat dosa yang telah dilakukannya dalam kehidupan ini. Mungkin tak sadarkah dia bahwa dosanya lebih besar dan lebih berbahaya. Itulah kita manusia yang perlu banyak merenung dan mengevaluasi diri, supaya hidup ini tidak hanya hidup untuk menghakimi dan menyalahkan. Terkhusus dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak hal yang mungkin telah bertentangan dengan hati nurani kita, harapan kita, bahkan tidak terpenuhinya keinginan-keinginan kita. Boleh kita lihat di berbagai media, banyak menunjukkan bagaimana sikap manusia atas kebijakan pemerintah, kebijakan lembaga keagamaan, kebijakan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di berbagai daerah, kebijakan pelayanan kesehatan, bahkan kebijakan-kebijakan lainnya. Di beberapa tempat pun terjadi aksi demonstrasi menolak kebijakan-kebijakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini bukan lagi waktunya untuk menghakimi, menyalahkan, tetapi saat ini waktunya kita untuk bergandengan tangan, saling mendukung, saling menguatkan, saling menopang, saling berbagi, saling menasehati, dan saling mengampuni. Mari kita menjadi orang yang selalu memberikan solusi yang positif atas setiap keadaan yang kita hadapi, supaya hidup ini tidak semakin berat dan tidak semakin tertekan, karena kita selalu berjalan bersama. Ketika susah kita bersama, dan ketika senang pun kita bersama. Sungguh suasana yang mensuka citakan. Di manakah hatimu? Oleh karena itu, mari kita mulai dari sekarang, karena inilah waktunya. Tuhan akan menolong kita. Amin. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa sebelum kami beristirahat malam ini, kami sudah membaca, merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah dengan semua ini Tuhan, semakin memampukan kami untuk merendahkan diri kami, untuk selalu memperhatikan dan peduli dengan keadaan-keadaan terkhusus saat ini. Ajar kami untuk saling mendukung, saling menasehati, saling mengampuni, dan berbagai hal Tuhan yang membuat kami tetap bersukacita dalam menjalani masa pandemi ini. Tuhan Bapa di sorga, kami datang berdoa buat segenap jemaat-Mu, jemaat Telo Batua yang sementara menjalani hidup dengan segala pekerjaan dan tanggung jawab, bahkan mungkin ada yang mengalami pergumulan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu hadir bersama dengan mereka, memberikan kekuatan, keteguhan iman, serta kemampuan dan kesehatan di dalam menjalani hidup karunia Tuhan, sehingga dalam berbagai hal mereka selalu bersyukur. Terutama juga Tuhan, kami berdoa bagi keluarga kami, saudara-saudara kami yang mengucap syukur oleh karena berbagai berkat Tuhan yang mereka alami dalam sepanjang kehidupan ini. Kami berdoa bagi yang berulang tahun kelahiran, berulang tahun pernikahan, bahkan berbagai berkat-berkat yang Tuhan nyatakan atas hidup mereka. Biarlah dengan kesemuanya itu Tuhan selalu mengajar kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Kami juga berdoa bagi keluarga saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan oleh karena sakit, oleh karena duka cita, oleh karena tekanan berat dan berbagai pergumulan hidup ini. Tuhan mohon kiranya Engkau hadir di sana untuk selalu menguatkan dan menopang. Berikanlah mereka penghiburan supaya di dalam pergumulan ini mereka tetap berharap dan selalu yakin dan percaya bahwa mereka selalu merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berdoa untuk pemerintah kami, berdoa untuk tenaga medis, TNI, Polri, media, para peneliti, bahkan siapapun yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini. Mohon kiranya Tuhan hadir di sana untuk menguatkan dan memberikan keteguhan iman supaya mereka tetap bersemangat di dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang dipercayakan atas hidup dan profesi mereka. Dan pada waktunya Tuhan kami akan bersama-sama untuk mengalami kelepasan dan kemerdekaan dan beraktivitas dengan normal, tidak lagi disertai dengan rasa takut dan khawatir. Itulah harapan dan kerinduan kami Tuhan. Engkau mohon mendengarkannya dan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.